Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 9C, kelompok bioteknologi bagian peternakan. Nama saya Farhana Fauzi, absen 12. Saya Maulana Zarkasi, absen 20. Saya Alia Kisya, absen 6. Saya Muhammad Hanaulil Rahman, absen 25. Saya Sita Alia Arifah, absen 18. Saya Galena Astuti Sri Sulastri, nomor absen 15. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai bioteknologi. Lebih tepatnya yaitu bagian peternakan. Apa sih bioteknologi itu? Bio artinya makhluk hidup, sedangkan teknologi yaitu suatu cara, alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi yaitu penggunaan organisme atau bagian dari organisme agen untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Nah, penerapan bioteknologi ini ada 6, yaitu penerapan bioteknologi pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Bioteknologi peternakan juga meningkatkan produksi hewan ternak, yaitu susu, daging, telur, dan lain-lain. Kemudian juga menghasilkan individu dengan sifat baru yang tahan penyakit, dan tidak hanya fokus pada hewannya, tapi bisa pada pakan ternak dan vaksin. Kemudian ada 3 jenis bioteknologi peternakan yang kita tahu, yaitu inseminasi buatan atau kawin suntik. Bagaimana cara inseminasi buatan ini? Yaitu memasukkan semen atau sperma yang berasal dari sapi jantan unggul dan telah diproses terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam kelamin sapi betina dengan transemination gun. Kedua yaitu ada hibridasi atau kawin silang, yaitu 2 individu berbeda varietas dalam satu spesies. Dan yang terakhir ada transfer embrio, yaitu pemindahan embrio ke dalam resipien atau induk titipan. Cara melakukannya adalah dengan menggunakan 2 betina. Betina A diambil sel tubuh untuk diambil DNA-nya. Betina B diambil sel telur untuk menghilangkan inti selnya. Kemudian gabungkan DNA domba 1 dengan sel telur dari domba 2. Dengan sel hasil fusi berkembang dan menjadi embrio lalu ditanam di rahim induk pengganti. Lahirlah domba yang identik dengan domba 1. Selanjutnya ada rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Pada hewan sapi, sifat yang dimodifikasi adalah meningkatkan produksi susu dari 8,3 hingga 21,8%. Modifikasi ini memanfaatkan hormon BST atau bovine somatotropin untuk memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. Cara modifikasi ini pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyiapkan gen yang diinginkan, yaitu gen somatotropin, sapi diisolasi dari sel sapi, kemudian menyiapkan vektor atau perantara, yaitu plasmid bakteri Escherichia coli, kemudian memotong bagian yang akan disisipi gen somatotropin enzim retriksi endonuklease. Selanjutnya DNA rekombinan, yaitu gabungan gen dan plasmid dengan enzim ligase. Selanjutnya ada bakteri rekombinan dikembangkan untuk menjadi tangka fermentasi. Terakhir ada panen hormon atau bovine somatotropin diambil dari bakteri dan dimurnikan. Nama hewan yang dimodifikasi adalah sapi. Sifat yang telah dimodifikasi adalah resisten terhadap penyakit mastitis, pembekakan kelenjar susu, dan infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Modifikasi yang telah diterapkan adalah menyisipkan gen pengode enzim lysotafin dari bakteri Staphylococcus simulans
mampu membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Lalu hewan yang ketiga adalah sapi Belgian Blue. Meningkatkan pertumbuhan massa otot atau double mass dan kualitas daging rendah lemak. Modifikasi yang telah diterapkan adalah mutasi gen myostatin atau persilangan sapi lokal Belgia dan sapi Shorthorn Inggris. Gen yang telah bermutasi dipertahankan dengan cara disilangkan dan lebih lanjut untuk memperoleh galur murni. Dampak positifnya adalah menciptakan hewan transgenik yang unggul, meningkatkan hewan dengan kualitas sangat baik, beberapa jenis hewan dapat tahan terhadap penyakit tertentu. Kandungan gizi dapat ditingkatkan. Dampak negatifnya ada munculnya penyakit atau kelainan baru karena mengonsumsi hewan yang memiliki kombinasi gen. Ada juga petani atau peternak lokal atau bisa disebut modal sedikit akan kalah bersaing. Kesimpulannya, bioteknologi peternakan dilakukan dengan dikembangkannya hewan transgenetik melalui teknik rekayasa genetik. Manfaat dari bioteknologi peternakan adalah meningkatkan produksi hewan ternak, menghasilkan individu dengan sifat baru. Beberapa modifikasi pada sapi dalam bioteknologi diantaranya adalah meningkatkan produksi susu resisten terhadap penyakit mastitis, meningkatkan pertumbuhan otot. Bioteknologi pada hewan sesungguhnya sangat bermanfaat karena bisa menghasilkan suatu kondisi hewan yang kita inginkan, tetapi hal ini tentu memiliki efek atau dampak pada lingkungan. Sekian dari kelompok 3, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.